Jika berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bil firli wal walidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqri bihi lisani wa srabi sadri wa hawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la wa innahu la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleha Enam Sumaya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, dahsyat. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa menyelesaikan di semester ini ya. Hari ini adalah materi terakhir untuk tematik. Besok itu insya Allah kalian menerima materi terakhir dari PJOK dan PAI. Setelah itu Sabtu kalian libur, Ahad kalian libur, Seninnya siap bertempur untuk menghadapi PAS secara offline. Setelah terakhir kalian offline itu kelas 4 ya. Iya, Ustaz. Kelas 4 semester 2 itu kalian terakhir offline untuk yang PTS-nya. PAS-nya kalian sudah online. Setelah itu kelas 5 full online. PAS maupun PTS. Kelas 6 PTS-nya online dan insya Allah hari Senin itu kita offline. Terus Ustazah sudah men-share ya terkait seragam. Itu kalau misalnya tidak punya semuanya itu boleh minimal baju merah putih. Kalau jadi seragamnya masih tetap ya urutannya Senin Selasa merah putih, jilbab putih, Rabu baju kotak-kotak biru pink, roknya biru, jilbabnya biru, Kamis batik merah, rok hitam, jilbab batik, Jumat baju gamis putih, jilbab putih. Kalau misalnya rok hitam, gamis putih, jilbab putih juga boleh. Hari Sabtu baju pramuka,
dan atau menggunakan kaos pandusit. Tetapi kalau misalnya tidak mempunyai semuanya karena tidak cukup bajunya, boleh menggunakan baju merah putih. Terus terkait kalau misalnya ada yang kemarin orang tuanya memilih untuk online atau untuk memilih untuk daring, silahkan orang tuanya mengabari langsung ke kurikulum dan memberikan alasannya kenapa memilih daring atau memilih online. Oke ya. Apa Cinta? Yang mana? Maksudnya? Yang tadi tuh yang kamu bilang. Kalau misalnya ada orang tuanya yang kemarin di Google Form-nya itu memilih tetap online, maka orang tuanya itu harus me-WA ke Ustazah Mia dulu untuk memberikan keterangan kenapa memilih online, kenapa tidak offline. Itu. Oh, begitu ya Ustazah. Oke, tema 4 silakan dibuka uji kompetensi tema 4. Kemarin uji kompetensi tema 4 kita sudah yang bahasa Indonesia sudah ya kayaknya ya. Tolong audionya untuk diaktifkan. Sudah Ustazah. Indonesia kemarin. Kemarin tema 4 sampai muatan pembelajaran apa terakhir? PPKN sudah? PPKN belum deh Ustazah. PPKN belum ya, cuman bahasa Indonesia aja berarti ya kemarin ya? Iya Ustazah. Ustazah, sekarang kita PPKN ya. Nomor 1, membacanya bergantian ya. Nomor 1, Hafiza, PPKN, silakan dibaca halaman 191. Keberagaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa ras, serta keberagaman yang ada di Indonesia adalah apa jawabannya? Jawabannya apa Hafiza? A, B, C. Apa? D. Yang lain jawabannya apa? Nomor 1, keberagaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Nah, perbedaannya seperti suku, bangsa, ras, budaya. Nah, itu keragaman itu ada di Indonesia adalah karena apa? kekayaan dan keindahan bangsa. Ya, kekayaan dan keindahan suku. Aku yang screening aja. Anak sekolah. Kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Jawabannya yang B ya, nomor 1. Yang nomor 2, Namira. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan terwujud apabila setiap suku yang berbeda memiliki sikap B. Ya, nomor 2 jawabannya B. Menghormati tata cara kehidupan suku bangsa lain. Nomor 3, Yumna. Bentuk kesatuan yang berada Jawabannya apa Yumna? A, B, C, atau D? Guna. Ya. Jadi bentuk kesenian yang berada di daerah berbeda-beda, keadaan geografis juga menyebabkan setiap pulau itu memiliki kebudayaannya dan mereka berkembang masing-masing. Nomor 3 jawabannya A. Kemarin masih banyak ya, pada saat Ustazah mengkoreksi itu yang menjawab bersama-sama.
Kalau bersama-sama berarti itu mereka tidak memiliki perbedaan di setiap daerahnya, karena daerah di Indonesia itu setiap daerah memiliki kekhasannya tersendiri, memiliki kekayaan budayanya sendiri, maka kekayaan budaya di setiap daerah itu berkembang secara masing-masing. Nomor 4, Nabila. Nomor 4 kan saja. Iya, nomor 4. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia, serta tersebar di berbagai pulau dan wilayah di penjuru Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek Sosial budaya. sosial budaya. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya yang A, sosial budaya. Nomor 5, Queensha. Queensha, mic-nya bisa dinyalakan atau enggak? Enggak bisa. Oke, berarti lewat ya. Aisyah Suci, nomor 5. Ya, Ustazah. Dibaca soalnya Aisyah Suci, nomor 5. Oke. Munculnya rasa kedaerahan serta persukuan yang berlebih dan dibarengi tindakan yang merusak persatuan dapat Mengancam keutuhan NKRI. Jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? B, Ustazah. B, Ustazah. Mengancam keutuhan NKRI. Sekarang muatan IPA. Nomor 1, Naura. Penghematan energi sangat penting untuk kelangsungan hidup. Salah satu cara untuk menghemat energi adalah Saat itu lampu dengan Jawabannya apa, Naura? D. Iya, jawabannya D ya. Saat tidur lampu dimatikan. Nomor 2, Diba. air terjun dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Energi air terjun diubah menjadi energi listrik menggunakan dinamo. Turbin. Turbin ya. Ya, jawabannya turbin ya. Air terjun itu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, bukan menggunakan dinamo, tetapi menggunakan turbin. Kemarin masih ada beberapa anak juga yang menjawab masih menggunakan dinamo, yang benar menggunakan turbin. Nomor 3, Syakira. Energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Akan tetapi proses menghasilkan listrik membutuhkan banyak biaya. Usaha yang dilakukan untuk menghemat energi listrik adalah Apa jawabannya? Mendapat telepon genggam jika baterai sudah penuh. Jawabannya yang mana, Syakira? C. Ya. Nomor 3, jawabannya yang C. Mencabut charger telepon genggam jika baterai sudah penuh. Jadi bukan mencabut itu bukan hanya HP-nya yang dicabut dari chargernya, tapi chargernya masih nyolok. Tapi chargernya dicabut dari stop kontaknya ya. Nomor 4, Cinta. Perhatikan gambar di samping. Perubahan energi listrik yang menghasilkan bentuk energi yang sama adalah nomor A1 dan 2, Ustazah. Ya, nomor 4 jawabannya yang A, 1 dan 2. Nomor 1 tuh gambar apa? Magicom. Magicom. Nomor 2?
Kabel kan ya Ustaz? Nomor 2 itu adalah gambar solder. Jadi perubahan energinya dari apa menjadi apa? Energi listrik menjadi panas. Iya, energi listrik menjadi energi panas. Nomor 5, Alia. Pasangan yang tepat antara penggunaan peralatan rumah tangga dengan perubahan energi yang terjadi adalah Membuat adonan dengan mixer. Jawabannya yang mana? Ini kan sudah pernah kalian kerjakan. Emang kalian enggak tulis di buku nggak jawabannya? Tulis apa? Tulis. Kalau B, Ustazah? Ya. B. Jadi perubahan energinya adalah kalau saat kalian membuat adonan roti menggunakan mixer, perubahan energi yang terjadi dia dari energi listrik berubah menjadi energi gerak. Nah, coba kalau yang A, menghaluskan makanan dengan blender itu perubahan energinya yang benar dari apa menjadi apa? Listrik menjadi gerak. Listrik menjadi gerak. Yang C, menerangi ruang dengan lampu neon. Listrik menjadi cahaya. Listrik menjadi apa? Cahaya. Listrik menjadi cahaya. Mengeringkan rambut dengan hair dryer. Listrik menjadi panas, Ustazah. Listrik menjadi panas. Oke, nomor 1 yang muatan IPS apa? Bentuk karakteristik budaya yang diakibatkan perbedaan iklim kawasan negara-negara ASEAN, yaitu cara berpakaian. Apa? Cara berpakaian. Ya, Cara jadi berbicara. jawabannya yang A ya, nomor 1 IPS itu jawabannya yang A. Bentuk karakteristik budaya yang diakibatkan dari perubahan iklim. Jadi kalau perubahan iklim itu ada yang beriklim panas, ada yang beriklim dingin. Misalnya orang yang tinggal di daerah pegunungan, kain atau baju yang digunakan itu cenderung lebih tebal karena di pegunungan itu cenderung lebih dingin. Berbeda dengan orang yang tinggal di kawasan pantai, baju-baju yang mereka kenakan biasanya memilih bahan-bahan yang lebih tipis karena cuaca di pantai itu berbeda dengan cuaca di pegunungan. Nomor 2, Ayasa. Kerjasama yang diadakan para menteri pada pertemuan ASEAN Defense Ministers Meeting alias ADMM membahas bidang apa? Politik. ASEAN Defense Ministers Meeting itu membahas tentang bidang Politik. Nomor 3, Ariba. Ariba? Ada bukunya Ariba Kak? Ariba sudah kembali ke Tarakan Kak Ariba? Sudah. Ada bukunya Ariba sudah? Belum. Mila nomor 3 Mila. Salah satu bentuk kerjasama di bidang politik negara ASEAN adalah Perjanjian kawasan bebas nuklir. Kawasan bebas nuklir. C. Pendorong kerjasama antara ASEAN adalah kesamaan dan perbedaan geografis. Hah? Sebentar. Nomor 3 menurut Ustazah. Nomor 3. Perjanjian Perjanjian kawasan bebas nuklir.
Nomor 4, Aira. Aira, ada Aira kan? Mana orangnya nih? Ya, Ustazah. Silakan dibaca Faktor nomor. mendorong kerjasama antar negara ASEAN yaitu Kesamaan dan perbedaan kondisi geografi. Apa jawabannya Aira nomor 4? D. Jawaban A, B, dan C benar. Faktor pendorong kerjasama antara negara ASEAN. Kesamaan dan perbedaan ideologi, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, kesamaan dan perbedaan kondisi. Ya, jawabannya A, B, C, D. Oh, Faktor pendorong kerjasama. Nomor 5, kembali lagi ke Namira. Nomor C itu kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Yang nomor 4 yang C ya. Nomor 5 kembali ke Namira lagi. Bentuk kerjasama dalam bidang politik antara lain. Apa jawabannya? C. Traktat, bantuan hukum, timbal balik di bidang pidana. Nah, yang ini dipelajari ya, kayak bentuk-bentuk kerjasama politik itu halaman berapa itu? Kayaknya nanti keluar tuh bentuk-bentuk kerjasama bidang politik Indonesia dan ASEAN tuh. Bentuk-bentuknya apa saja, itu silakan untuk dipelajari. Sekarang kita beralih ke tema 5. Oh iya, untuk tema 4, SBDP-nya silahkan dipelajari yang uji kompetensi yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Silahkan dipelajari itu. Terus untuk SBDP, untuk yang di tema 5, insya Allah nanti Ustazah akan men-share kisi-kisinya yang tematik sesuai dengan soal. Nomor 1, IPA Yumna. Berikut adalah 3 benda yang merupakan benda non-magnetis. Enggak emas karet. Jawabannya apa Yumna? Iya, jawabannya yang A ya, tembaga, emas, dan karet. Nomor 2, Naura Alia. Naura Alia, nomor Membuat 2. magnet seperti gambar berikut. Jenis kutub magnet A, B, C, dan D secara berurutan adalah Jawabannya apa Naura? A. Iya, jawabannya yang A, selatan, utara, selatan, utara. Nomor 3, Aisyah Suci. Ustazah. Dibaca soalnya nomor 3, yang tema 5. Oke. Cara membuat magnet seperti pada gambar adalah dengan paku. Jawabannya yang mana? A. B. Jawabannya yang benar yang B ya, dialiri arus listrik searah. Kalau digosok itu berarti dia digosok, kalau didekatkan diinduksi sama dengan didekatkan itu sama ya, didekatkan dengan magnet. Nomor 4, Nabila.
Saya kan saja. Oke. Dua benda berikut memanfaatkan sifat kemagnetan dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari kecuali D. Iya. Penutup tas dan perekat sepatu. Yang D ya, nomor 5. Nomor 4. Nomor 5, Diba. Ada orang yang mengatakan bahwa magnet tidak boleh didekatkan pada jam tangan. Menurutmu hal ini disebabkan karena komponen-komponen jam tangan akan tertarik magnet sehingga jam tangan menjadi rusak. Iya, jawabannya nomor 5 yang B. Sekarang nomor 1 yang IPS. Alia. SEA Games merupakan pesta olahraga antar anggota-anggota ASEAN sebagai bentuk kerjasama dalam bidang sosial, Ustazah. Ya, nomor 1 jawabannya A, bidang sosial. Nomor 2, Ayasa. Berikut ini adalah merupakan kegiatan impor ialah Yang apa jawabannya? Impor tuh kita mengirim atau kita yang membeli? Kita membeli barang dari luar negeri. Ya, kita membeli barang dari luar negeri. Jawabannya mana, Ayasa? A. Ya, jawabannya yang A ya. Hana menerima kiriman oleh-oleh makanan dari saudaranya di Singapura. Nomor 3, Safa. Berikut ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi antar negara ASEAN adalah Yang mana jawabannya, Safa? A, B, C, D. Mila, kenapa malah mainan kucing, Mbak Mila? Mana bukumu, Mil? Ya Allah, kok malah mainan kucing itu loh. Nggak usah diajak sekolah dulu kucingnya, biar dia mainan dulu kucingnya. Nggak usah diajak sekolah kucingnya. Nanti dulu. Jawabannya apa, Safa? Nomor 3. A. Kalau penyelenggaraan SEA Games 2 bulan sekali, 2 tahun sekali, itu dia kan sosial. Kalau di bidang ekonomi berarti yang C ya, pemberian tarif khusus terhadap barang impor dari negara-negara ASEAN. Nomor 4, Yumna. Salah satu bentuk ekonomi ASEAN adalah terbukanya kesempatan bekerja di negara ASEAN. Dampak positif dari adanya kerjasama tersebut adalah mengurangi jumlah pengangguran deh. Mengurangi jumlah pengangguran. Nomor 5, Hafiza. sumber daya alam terbesar Brunei Darussalam yang dijadikan sebagai komoditas utama adalah minyak bumi. Minyak bumi, bukan emas ya. Bahasa Indonesia nomor 1, Aira. Data yang tepat untuk melengkapi nomor 2 adalah Jakarta 22 Februari 2000. Ya, nomor 2 nomor 1 itu adalah menanyakan tentang tempat tanggal lahir, berarti Jakarta 22 Februari 2008. Nomor 2, Mila. Mil. Dilepas dulu kucingnya, Mil. Informasi yang diperoleh dari adalah ponsel sekolah.
Apa jawabannya? B. Asal sekolah. Ya, nomor 2 B. Asal sekolah. Kembali lagi. Aribah, buku tema 5 bawa Aribah. Nah, silakan dibaca yang nomor 3. Aribah. Silakan dibaca yang nomor 3. Aisyah Suci dibaca nomor 3. Ustazah. Bagian nomor 10 memulai informasi. Apa jawabannya? Nama orang yang mengisi formulir. Jawabannya B. Nama orang yang mengisi formulir. Nomor 4, Naura Alia. Formulir pengiriman barang biasanya disediakan di Alat ekspedisi barang. Formulir pengiriman barang, misalnya kalau kalian mengirimkan barang ke JNE, kalian mengirimkan barang menggunakan Tiki, kalian menggunakan barang menggunakan JNT, maka kalian akan mendapatkan formulir pengiriman itu di outlet ekspedisi barang ya, bukan di. Kalau kalian ingin membayar listrik, baru kalian mendapatkan namanya struk. Kalau loket puskesmas itu namanya juga struk. Terus kalau kasir itu juga namanya struk. Kalau kalian ingin mendapatkan formulir pengiriman, maka kalian harus datang ke outlet ekspedisi barang. Nomor 5, Namira. Berikut yang bukan merupakan informasi penting dalam daftar riwayat hidup. Rumah sakit. Rumah sakit tempat lahir. Nomor 1 PPKN Diba. Sikap berikut yang perlu ditiru dalam menjalankan sebuah usaha ialah pantang menyerah dalam usaha. Pantang menyerah dalam merintis usaha ya. Jadi kalau misalnya ada hambatan dalam usaha, kita tidak boleh cepat menyerah. Nomor 2, Nabila. Berikut ini adalah keuntungan mengelola wirausaha secara bekerja sama, kecuali keuntungan dinikmati sendiri. Keuntungan dinikmati sendiri. Kalau keuntungan dinikmati sendiri itu berarti dia bukan melakukan wirausaha kerjasama, tapi melakukan wirausaha individual sendiri-sendiri. Nomor 3, Alia. Keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita harus dihadapi dengan saling menghargai dan bekerja sama. Yang A ya, saling menghargai dan bekerja sama. Nomor 4, Hafiza. Pak Rahmat memiliki wirausaha pembuatan manisan lidah buaya. Kebetulan di daerah tempat tinggal Pak Rahmat banyak sekali warga yang menanam tumbuhan lidah buaya. Ia mengajak warga sekitar untuk bekerja sama dalam wirausaha tersebut. Manfaat yang timbul dari kegiatan wirausaha Pak Rahmat ialah A. Mengurangi pengangguran. Ya, mengurangi pengangguran. Nomor 5, Ayasa. Berikut yang bukan merupakan informasi penting dalam riwayat hidup. Yang nomor 5 bagian PPKN Ayasa tema 5.
Berikut tanggung jawab Pak Rahmat terhadap lingkungan ialah Apa jawabannya? A, B, C, atau D? Yang mana ayat jawabannya? B. Yang B ya, memanfaatkan hasil alam yang banyak di lingkungan sekitar. Oke, sekarang yang tema 5. Oh iya, tema 6. Untuk yang tema 5 SPDP-nya itu kalian mempelajari kayak halaman 54, embalase, terus ciri-ciri logo, terus fungsi logo, terus kayak yang banner, bentuk-bentuk banner, ada Y banner, X banner, roll banner. Sekarang yang tema 5 kemarin kita sudah 2 pembelajaran yang sudah kita bahas ya. Kemarin kita sudah membahas tentang IPA dan PPKN ya. Ya, Ustazah. Berarti hari ini tinggal IPS. Silakan dibuka IPS-nya. Aira, silakan dibaca nomor 1. Muatan apa sudah? IPS. IPS. Tema 6 kan? Ya. Di bawah ini merupakan perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan kecuali Mana jawabannya? Nomor 1 jawabannya apa, Ira? C. Bermain hanya dengan teman yang berasal dari suku yang sama. Ya, nomor 1 IPS jawabannya C. Nomor 2 Yumna. Cinta tanah air dapat diwujudkan oleh pelajar adalah Apa jawabannya? lestari budaya Indonesia. Melestarikan budaya Indonesia. Nomor 3 Mila Abida. Mila Abida. Ya, sebentar. Dibaca soalnya Mila Abida, kok malah di mute? Mila, dibaca soalnya Mila. Ini kita waktunya sudah mau habis Mila, nggak cepat dibaca. Kenapa ketawa-ketawa sambil dimatiin audionya? Kemudian biasiswa bagi pelajar merupakan pendidikan. Apa jawabannya Mila? Jawabannya nomor 3 adalah yang B ya, pemberian beasiswa bagi pelajar merupakan contoh pembangunan nasional di bidang pendidikan. Nomor 4 Safa. Safa, nomor 4 dibaca Safa. Tema berapa Ustazah? 6. Yang muatan IPS tema 6. Tadi nggak menyimak, berarti masih tanya tema berapa ini? Berikut ini yang merupakan upaya memajukan masyarakat Indonesia yang sejahtera ialah Apa jawabannya? Bangunan hingga ke pelosok. Nomor 4 jawabannya yang A, pemerataan bangunan hingga ke pelosok. Karena untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera itu berarti harus adanya pemerataan pembangunan. Nomor 5
Alia. Memajukan kesejahteraan negara Indonesia yang terdapat Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga. Keempat. Alenia keempat. Oke. Kira ketiga. Sekarang yang bahasa Indonesia. Mutar lagi, Nabila. Kita langsung baca yang judulnya aja, Ustazah. Ya. Judul yang tepat untuk bacaan di atas ialah apa jawabannya? Saya belum jawab di buku. Ada yang tahu jawabannya apa? Manfaat olahraga, Ustazah. D. Manfaat olahraga. Nomor 2, Naura Alia. Kalimat utama pada paragraf 1 adalah Apa jawabannya? A. Olahraga sangat penting bagi kesehatan tubuh. Nomor 3, Namira. Gagasan utama pada paragraf 2 ialah manfaat olahraga. Apa jawabannya, Namira? D. Jawabannya yang D ya, manfaat dari olahraga atau manfaat olahraga. Nomor 3 D. Nomor 4, Hafizah. Salah satu manfaat olahraga ialah D. D. Meningkatkan daya tahan tubuh. Kemarin masih banyak yang menjawab B. Jawabannya nomor 4 yang D ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Nomor 5 terakhir, Mila Abida. Jenis Pelannya suara Mil, dibaca Mil. Terakhir ini sudah Mil. Skripsi. Kan ada suaranya Mil? Iya kan, saya di HP saya juga ada suaranya. Pelan sekali. Apa Mil? Tidak ada suara. Aisyah Suci, nomor 5 dibaca Aisyah Suci. Ya, Ustazah. Dibaca nomor 5. Teks di atas termasuk jenis teks non-fiksi. Non-fiksi. Kemarin masih banyak sekali yang menjawab deskripsi. Kalau deskripsi itu adalah mendeskripsikan suatu tempat atau benda atau menggambarkan. Kalau di sini adalah mereka menjelaskan tentang manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh kita. Jadi bukan deskripsi, tapi jawabannya adalah non-fiksi. Ya. Oke, tentang pembahasan semua materi kita pada hari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, berarti kalau tidak sudah paham semua, insya Allah dapat 100 semua ya nanti pada saat ujian ya. Amin, insya Allah. Belajar yang sungguh-sungguh, dibaca-baca lagi bukunya, uji kompetensinya dibaca-baca lagi. Terus sambil nunggu Ustazah mengirimkan kisi-kisi, karena kisi-kisi itu belum bisa dibuat sebelum soal selesai ya. Jadi itu ditunggu. Insya Allah hari ini Ustazah akan mengirimkan kisi-kisi untuk bahasa Inggris ya. Kemarin TIK sudah, terus bahasa Inggris sudah, bahasa Arab sudah. Nah, jadi silahkan untuk mempelajarinya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai sifat 3 kali.
Astaghfirullahaladzim. 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 Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.